Halo Sobat Firman, kembali lagi dengan saya Hendra di channel YouTube Firman Indonesia. Hari ini saya akan mereview produk terbaru dari Firman Indonesia, yaitu produk pompa FGP 30 SL. Oke Sobat Firman, kita akan lihat langsung ya apa jenis dari pompa terbaru dari Firman Indonesia ini. Namun sebelum saya mulai proses unboxing, saya akan menjelaskan terlebih dahulu view ya, jadi tampak dari kemasan mesin ini. Jadi yang pertama adalah jika dilihat dari tampak depan akan kelihatan siluet dari mesin ini. Jadi di sebelah kiri terlihat ya kira-kira mesin ini bentuknya seperti itu. Oke, terus saya akan membalikkan kemasan dan kita akan terlihat spesifikasi ya, spesifikasi dari mesin ini. Nah, yang pertama adalah tipe mesin. Jadi mesin pompa ini digerakkan oleh tenaga penggerak tipe SFE 270 atau yang memiliki tenaga sebesar 9 HP. Terus yang kedua adalah diameter hisap. Diameter ini adalah diameter dari lubang yang biasanya digunakan untuk mengukur selang. Jadi selang yang digunakan untuk menghisap air adalah sebesar 80 mili atau biasa juga dikenal dengan 3 in. Oke, selanjutnya adalah diameter buangan, yaitu sama ya. Jadi diameter dari selang yang dipasang di lubang untuk menyemprotkan air, yaitu sebesar 80 mili atau 3 in. Oke, selanjutnya adalah berat bersih. Jadi mesin ini memiliki berat sebesar 43 kg. Jadi lumayan berat ya. Nah, selanjutnya adalah dimensi dari mesin ini berurut ya. Panjang, lebar, dan tingginya adalah sebesar 665 mili dengan lebar 520 mili dan tinggi 540 mm. Oke Sobat Firman, selanjutnya saya akan melakukan proses unboxing untuk melihat apa saja yang didapatkan pada mesin ini. Oke Sobat Firman, sebelum saya memulai acara unboxing dan review dari produk ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng dari channel YouTube Firman Indonesia. Oke Sobat Firman, tadi saya sudah mengeluarkan segala isi yang terdapat di dalam kemasan. Nah, sebelum saya mulai masuk ke dalam produk, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa-apa saja yang didapatkan ketika membeli unit FGP 30 SL ini. Oke, yang pertama adalah kita akan mendapatkan satu buah buku manual ya. Jadi buku manual ini adalah buku panduan untuk cara penggunaan. Jadi buku manual ini sudah menggunakan bahasa Indonesia, jadi bisa dibaca ya, jadi bisa digunakan dengan mudah. Terus yang kedua adalah mendapatkan satu buah kunci. Jadi kunci ini adalah kunci serbaguna yang bisa digunakan untuk membantu membuka beberapa baut ketika sedang melakukan maintenance atau proses perawatan. Oke, selanjutnya kita akan mendapatkan satu buah strainer atau saringan ya. Jadi fungsi strainer ini adalah mencegah batu masuk ke dalam pompa. Jadi fungsinya adalah sebagai saringan yang mencegah agar batu-batu yang berukuran lebih besar dari ini ya. Jadi lebih besar dari ini, lebih besar dari lubang ini, agar tidak masuk ke dalam pompa. Oke, selanjutnya kita dapat satu buah pipa. Ini pipa ini fungsinya untuk sebagai sambungan di atas kepala ini ya. Jadi bisa dipasang. Ya, fungsinya sebagai moncong agar bisa memasang selang. Jadi strainer ini posisinya ada di bawah permukaan air atau tercelup. Nah, selang yang untuk masuk ke dalam pompa ini akan disambungkan ke bagian sini.
Ya, jadi air akan terserap dari sini, terus keluar dari ujung pipa ini. Oke, selanjutnya kita mendapatkan dua kopling ya. Jadi kopling ini pemasangannya juga satu di lubang hisap dan satunya lagi di lubang keluaran. Jadi posisinya ada di sebelah sini. Ini adalah lubang hisap ya. Jadi terdapat di bagian depan lubang hisap dan satu buah lagi untuk keluaran atau lubang output ya, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita juga mendapatkan beberapa klem ya. Jadi klem ini berfungsi sebagai pengunci agar ketika pipa sudah dipasang, maka pipa tersebut atau selang tersebut tidak mudah lepas atau kencang, seperti itu. Oke. Nah, setelah itu kita juga dapat karet ya. Karet ini berfungsi sebagai seal untuk mencegah kebocoran. Oke, Sobat Firman, itu saja perlengkapan yang kita dapatkan ketika membeli unit FGP 30SL ini. Selanjutnya saya akan masuk ke produk. Jadi saya akan menjelaskan beberapa fitur dari produk ini. Oke Sobat Firman, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa komponen ya. Jadi beberapa komponen penting yang harus kita ketahui sebelum kita mulai menggunakan mesin ini. Nah, jadi yang pertama adalah tangki bahan bakar atau tangki bensin, di mana sumber energi utama ya ketika kita menggunakan mesin ini yaitu bahan bakar kita isi terlebih dahulu. Nah, jadi tangki bahan bakar itu adalah yang berwarna hitam ini dengan tutup yang kita buka. Terus kita mendapatkan saringan ya. Jadi saringan ini juga sangat penting karena menjaga agar bahan bakar yang masuk ke dalam mesin ini adalah bahan bakar yang murni ya. Jadi tidak mengandung kotoran debu, pasir atau kerikil-kerikil seperti itu. Jadi ketika kita sudah buka, kemudian kita isi dengan bensin murni, terserah mau pakai Pertalite, mau pakai Pertamax, Pertamax Turbo, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah muffler atau juga dikenal dengan knalpot ya di bagian ini. Jadi bisa dilihat di video ini ya. Jadi di video ini terlihat muffler atau knalpot. Nah, untuk knalpot ini adalah bagian yang cukup berbahaya ketika mesin sedang digunakan. Kenapa? Karena dia akan bersuhu sangat tinggi. Jadi ketika sedang digunakan suhunya akan tinggi, jadi ketika kita tidak hati-hati tersentuh, maka kita akan mengalami luka bakar seperti itu. Nah, selanjutnya adalah air filter atau saringan udara. Nah, komponen ini juga sangat penting karena berfungsi sebagai penyaring ya. Dia penyaring ketika proses pembakaran pada mesin ini, dia membutuhkan udara atau oksigen. Jadi untuk menjaga agar udara yang masuk itu bersih dan tidak mengandung debu, maka air filter atau busa dari penyaring udara ini bekerja dan memastikan udara yang masuk ke dalam karburator adalah udara yang bersih. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagian depan, akan kelihatan tombol on off. Jadi tombol on off ini adalah tombol saklar ya. Jadi bisa dipindahkan ke huruf off untuk mematikan mesin dan huruf on untuk menyalakan mesin. Nah, mesin ini bukan tipe elektrik ya. Jadi ketika kita pindah ke on, mesin ini tidak langsung menyala, tapi kita harus menyalakan dengan cara menarik engkol. Oke, selanjutnya terdapat juga komponen dari oil sensor. Jadi oil sensor ini fungsinya apa? Fungsinya untuk menjaga agar mesin ini tidak menyala ketika mesin ini belum diberikan minyak pelumas atau oli. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau mesin baru ini masyarakat atau pembeli itu biasanya ingatnya itu cuma menambahkan bahan bakar, tapi lupa untuk menambahkan oli seperti itu. Jadi fitur ini sangat penting untuk menjaga agar mesin ini awet ya. Jadi kita bilang kalau ada kebocoran oli yang tidak disengaja, jadi olinya berkurang atau olinya habis, mesin ini tidak bisa menyala. Seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini adalah bagian dari pompa. Jadi kelihatan bagian dari outlet ya. Jadi bagian outlet atau bagian pipa untuk pembuangan atau keluaran. Terus di bagian sini ada bagian inlet atau
lubang untuk air masuk, seperti itu. Oke, saya kembali lagi ke belakang. Kita akan melihat bagian atas kembali. Jadi di bagian atas itu akan terlihat di bagian ini ya. Jadi ini adalah satu kran. Jadi ada satu lubang. Fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai tempat untuk memancing air. Nah, apa yang dimaksud dengan memancing air seperti ini? Jadi mesin ini digunakan untuk memompa air dari satu tempat ke tempat lain. Nah, pada awalnya biasanya pompa ini akan bersifat kering atau tidak ada air. Nah, ketika mesin ini tidak ada air dan dia harus menghisap, maka ada udara yang terdapat di dalam pompa ini. Nah, ketika ada udara, maka pompa ini hisapnya terus udara tersebut. Jadi air ini tidak akan tersedot. Nah, cara akalinya seperti apa? Cara akalinya kita buka bagian ini, lalu kita masukkan air sehingga pompa atau impeller ini terendam oleh air sehingga tidak ada ruang udara di bagian pompa dan bagian selang hisap. Nah, itulah yang kita sebut dengan keadaan prime. Jadi mesin ini sudah terisi dengan air dan siap untuk digunakan. Oke, Sobat Firman, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan dari mesin ini dibandingkan dengan mesin pompa-pompa lainnya. Apa yang membedakan antara mesin ini dan kenapa saya harus menggunakan mesin ini dibandingkan dengan mesin pompa lainnya. Oke, Sobat Firman, saya akan mereview ya sedikit tentang pompa air yang biasanya banyak digunakan oleh petani, nelayan tambak ya, seperti itu. Terus ada penambang yang biasanya menggunakan pompa untuk menyalurkan lumpur, seperti itu. Nah, jadi mesin pompa ini sebenarnya kalau kita bilang fungsinya itu kan satu ya, untuk memindahkan cairan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, yang menjadi masalah adalah apa yang terkandung di dalam cairan itu. Apakah cairan itu encer seperti air atau agak kental seperti lumpur. Nah, inilah yang membedakan antara penggunaan pompa ini dengan pompa-pompa lainnya. Untuk mesin pompa ini, Firman mengeluarkan seri FGP30SL. Jadi Firman menggunakan tipe pompa slurry ini untuk penggunaan di tempat-tempat yang air atau cairannya ini kental. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti penggunaan di sawah yang berlumpur. Yang kedua adalah contoh penggunaan di tambang pasir, tambang emas, dan tambang-tambang lainnya yang biasanya airnya itu mengandung lumpur dan kerikil. Untuk mengetahui lebih jelasnya kenapa pompa ini memiliki fitur lebih ketika digunakan pada cairan kental, di cairan lumpur, dan cairan yang mengandung kerikil. Kenapa dia bisa melakukan hal tersebut? Maka saya akan membuka bagian depan ya. Jadi kita akan melihat apa isi dari mesin ini sehingga Sobat Firman bisa lebih jelas sebenarnya pompa ini spesialnya atau perbedaannya di mana sih, seperti itu. Oke, Sobat Firman, selanjutnya saya akan membuka bagian depan ya. Jadi bagian depan dari pompa ini, alat yang saya butuhkan sangat sederhana, yaitu satu buah obeng atau batang besi ya. Jadi batang besi yang muat ke dalam lubang ini. Jadi muat. Jadi kita masukkan, terus kita putar berlawanan dengan arah jarum jam. Habis itu selanjutnya kita putar. Lalu kita lepaskan bagian depan dari pompa. Jadi hati-hati ya, karena lumayan berat seperti itu. Oke, saya angkat. Ya. Jadi akan kelihatan bagian dalam ya dari pompa ini adalah seperti ini. Oke. Nah, jadi di dalamnya sangat sederhana. Ada dua komponen penting, yaitu yang pertama adalah impeller. Jadi bagian ini adalah bagian yang memutar ya.
Jadi berfungsi untuk menghasilkan gaya sentrifugal, di mana gaya sentrifugal ini akan menciptakan daya hisap. Nah, karena ada daya hisap, maka akan muncul juga daya dorong, seperti itu. Untuk membantu dia menghasilkan daya hisap dan daya dorong yang terarah, maka pompa ini menggunakan yang namanya diffuser. Jadi diffuser ini berbentuk seperti keong ya, jadi seperti rumah keong. Ya, bagian ini, jadi ini juga tidak akan terlepas. Kenapa? Karena bagian ini sudah kita kunci, jadi terkunci dengan baut di pump casing. Jadi tidak usah takut dia jatuh ya. Justru kita harus kencangkan. Kalau misalkan dia jatuh, artinya bautnya ini sudah dol atau lupa untuk dikencangkan, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa pompa ini sanggup untuk digunakan pada proses-proses yang berat. Contohnya seperti menghisap air lumpur, air berkerikil, bahkan hingga air-air yang berpasir, seperti itu. Kenapa pompa ini sanggup? Apakah pompa-pompa lain yang tidak sanggup? Pada kenyataannya di lapangan kita sering ketemu petani-petani atau penambang ya yang menggunakan pompa-pompa biasa ketika menghisap atau mensirkulasi air di sawah yang berlumpur dan ditambang. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah umur dari pompanya sering sangat cepat sudah rusak. Bagian manakah yang sering cepat rusak? Biasanya adalah impeller. Jadi impeller ini gampang tergerus oleh pasir, jadi lama-lama dia akan menipis. Jadi untuk itulah kita membuat pada jenis pompa ini impeller yang sangat tebal, sehingga umur dari pemakaian pompa ini otomatis lebih lama. Jadi umurnya lebih lama, jadi ketika penggunaannya itu lebih awet. Jadi ketika digunakan harus itu, kalau sering-sering rusak kan petani atau penambang ini kan harus berhenti, seperti itu. Jadi mereka nggak merasa, aduh saya sebentar-sebentar harus berhenti, saya sebentar-sebentar harus mengganti komponen ini, seperti itu. Nah, selain itu juga kita bisa melihat material ya, jadi ketebalan dari casing pump support ini juga sangat tebal. Jadi kalau kita bongkar, kita timbang, ini sangat tebal dan berat, seperti itu. Ini juga untuk memastikan umur dari pemakaian yang lebih panjang jika dibandingkan dengan penggunaan pompa-pompa biasanya. Oke, selanjutnya kita lihat ke bagian diffuser. Jadi diffuser ini juga sangat besar, tebal. Hal ini juga untuk memastikan agar umur dari pemakaian ketika digunakan di area-area yang ekstrim seperti tanah berlumpur, tambang, dan memastikan umur pemakaian yang lebih awet dan lebih panjang dibandingkan dengan pompa-pompa yang biasanya. Oke Sobat Firman, kita sudah sampai ke akhir dari acara review unboxing mesin FGP 30SL ini. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan ya. Jadi kesimpulan apa-apa saja yang kita fokus dari mesin ini. Jadi yang pertama adalah mesin ini dilengkapi dengan engine atau tenaga penggerak yang cukup besar ya. Jadi menggunakan SFE 270 yang memiliki kapasitas atau daya sebesar 9 HP. Di mana tenaga tersebut sudah cukup untuk menggerakkan mesin ini. Terus yang kedua adalah penggunaan impeller yang tebal, yang kuat sehingga memastikan lumpur yang atau cairan kental yang mungkin karena kekentalannya ini menghambat impeller sehingga impeller ini mungkin cepat patah atau cepat aus. Nah, jadi dikarenakan impeller yang digunakan sangat tebal, memastikan hal-hal tersebut bisa diminimalkan. Oke, selanjutnya adalah material atau ketebalan dari casing atau rumah pompa yang sangat tebal, sangat kuat sehingga menjamin apabila ketika mesin di dalam ya, impeller ini berputar dengan kecepatan yang tinggi, ketika mengenai batu atau kerikil dan mengenai rumah pompa atau casing, memastikan hal tersebut tidak menyebabkan rumah casing ini pecah atau retak. Yang biasanya sering terjadi
ketika kita menggunakan pompa-pompa biasa. Oke Sobat Firman, sekian video unboxing dan review dari saya. Kita akan kembali lagi di video-video selanjutnya untuk review dan unboxing dari mesin-mesin terbaru. Untuk Sobat Firman yang berminat dengan mesin ini juga bisa membeli mesin ini secara offline di toko-toko atau dealer-dealer Firman terdekat di kota Anda. Atau Sobat Firman juga bisa membeli produk ini secara online di website resmi Firman Indonesia di www.firmanindonesia.com atau membeli dengan cara mendownload aplikasi Firman Online Store di Google Play Store dan App Store. Buat Sobat Firman yang menyukai video ini, jangan lupa like dan komen jika ada komentar atau pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut tentang produk ini. Terakhir, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng di bawah untuk mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut tentang produk-produk dari Firman Indonesia. Saya Hendra, sampai jumpa di video selanjutnya.